Oke, annyeonghaseyo. Apa kabar kalian semua? Suara Hati FM di sini selalu ada untuk menceritakan kisah hidup kalian. Bersama saya Nurma Yunisi, mari dengarkan suara hati dari teman kita. Nah, kali ini aku akan membawakan satu kisah yang berjudul Dino yang dituliskan oleh Baby. Langsung saja kita ke ceritanya. Check it out. 24 Februari 2019. Kali ini untuk pertama kalinya aku bakalan bercerita sedikit sama kalian tentang kisah cinta yang pernah aku alamin. Hari itu aku tak sengaja bertemu dengannya di sebuah sosial media yang sedang booming saat itu. Aku bertemu dengannya di sebuah aplikasi yang bernama Ome TV. Aplikasi mencari teman dengan via video. Dan dari hari itu aku tahu semua tentangnya. Awalnya aku tidak mengerti mengapa dia bersikap seperti itu. Dia bercerita tentang siapa dia, dari mana dia, bagaimana dia, dan agamanya. Hari itu juga aku mengetahui fakta tentangnya. Fakta tentang Tuhan kami yang berbeda. Dia seperti tidak yakin apakah aku mau berteman dengannya. Namun anehnya, walaupun aku tahu Tuhan kami berbeda, tapi perasaan aku meyakinkan aku untuk mau mengenalnya lebih jauh lagi. Hal yang membuat aku tertarik pada sosoknya, dia sangat dewasa. Dia jujur, apa adanya. Dia terus terang seperti apa dia. Dan aku suka dengan cara dia menunjukkan ketertarikannya padaku. Jujur, selama ini dari sekian laki-laki yang pernah aku temui, aku baru menemukan laki-laki yang seperti dia. Ya, meskipun bisa dibilang dia cukup jauh dengan laki-laki impianku. Tapi entah kenapa dia memiliki keistimewaannya sendiri, yang bahkan tidak bisa aku jelaskan. Setelah hari itu kami sangat intens dalam bertukar kabar. Hampir setiap hari kami melakukan video call. Oh iya, dan satu hal yang harus kalian tahu, kami tinggal di kota yang berbeda. Dia seorang laki-laki berusia 25 tahun yang sedang kuliah semester akhir di Jogja, dan aku seorang wanita berusia 20 tahun yang tinggal di Cirebon dan masih bingung apa yang harus aku lakukan untuk hidupku. Kami memiliki jarak usia yang lumayan jauh, dan menurut kami itu tidak masalah. Selang hampir 2 minggu kami berkenalan, akhirnya kami memutuskan untuk memulai sebuah hubungan. Meskipun kami tidak yakin dengan apa yang kami jalin, tapi kami berkomitmen satu sama lain dan memutuskan untuk menjalin apa yang ada sekarang. Hari itu tepatnya tanggal 27 September 2018. Kami memulai kisah asmara kami berdua. So far, kami baik-baik saja dengan perbedaan yang kami miliki. Itu tidak menghambat kami untuk saling mengasihi satu sama lain. Kami saling menghargai perbedaan yang kami miliki. Dan dia bukan laki-laki yang romantis yang sering aku tonton di drama Korea. Namun dengan apa adanya dia bisa membuat aku bahagia. Sampai akhirnya dia berbicara padaku bahwa dia akan sibuk dengan skripsinya. Aku pun tidak berkomentar banyak tentang hal itu. Mulai saat itu kami jarang bertukar kabar. Dia sering mengabaikan pesanku. Aku mencoba untuk terus berpositif thinking. Mungkin dia sibuk, pikirku. 2 minggu dia tidak ada kabar, membuatku resah. Tapi malam itu dia menghubungiku. Dia menjelaskan kemana saja dia selama ini dan apa saja yang dia lakukan. Jujur, perasaanku saat itu sangat bahagia. Aku lega. Ternyata selama ini dia tidak melupakan aku. Melihatnya di layar HP-ku sudah cukup mengobati rasa rinduku. Ada satu hal yang harus kalian tahu. Setelah kami menjalin hubungan, mulai saat itu kami selalu melakukan video call tengah malam sekitar pukul 11 malam sampai 1 pagi. Ya, itu memang tidak baik. Tapi aku harus mengerti dengan kesibukan dia sebagai seorang mahasiswa semester akhir. Meskipun larut malam, tapi tidak ada rasa kantuk yang menyerang. Dia membuatku tertawa dan membuatku merasa bahwa aku adalah wanita yang paling bahagia malam itu. Dia selalu menyanyikan lagu untukku,
Ya, meskipun lagu yang dia nyanyikan semuanya bergenre rock. Ini adalah fakta yang harus kalian tahu tentang kami. Kami memiliki kesukaan yang sangat berbeda, di mana aku menyukai K-pop dan sangat membenci musik rock, dan dia sangat menyukai musik rock dan membenci K-pop. Mungkin kalian akan berpikir, bagaimana bisa kami menjalin hubungan dengan hobi yang sangat bertolak belakang? Namun disitulah indahnya perbedaan. Kami bisa saling menghargai tentang perbedaan yang kami miliki, dan itulah yang membuat kami tertarik antara satu sama lain. Tak jarang kami juga terkadang membahas tentang perbedaan agama kami, dan itu memberikan satu hal yang baru untukku. Tak terasa 3 bulan sudah kita lewati bersama, dan hari ini adalah hari ulang tahunku. Tepatnya 20 November 2018. Aku berharap hari ini akan menjadi ulang tahunku yang berbeda. Aku menunggunya sampai larut malam, tapi tidak ada kabar. Sedih, itu yang aku rasakan malam itu. Aku pun memutuskan untuk tidur, dan keesokan harinya dia mengirimkan sebuah voice note padaku. Selamat ulang tahun Blackpink, semoga Tuhan selalu menyertaimu, diberikan kesehatan, makin dewasa, dan all the best for you. Kamu tahu nggak? Aku mau jadi orang yang terakhir ngucapin. Kenapa? Karena orang yang terakhir ngucapin itu katanya adalah orang yang paling spesial loh. Mendengar suaranya saat itu kesedihanku langsung sirna, digantikan dengan senyum kecil di bibirku. Aku senang. Ternyata dia memiliki alasan tertentu kenapa dia mengucapkannya terlambat. Ya, meskipun sebenarnya ada sedikit rasa kecewa di sana. Pada bulan keempat kami pacaran, dia menghilang tanpa kabar. Semua sosial medianya menghilang begitu saja. Pesan yang aku kirim di WA pun hanya dia baca, membuat aku berpikir bahwa dia mungkin sudah lupa padaku. 1 bulan kami tidak bertukar kabar, padahal baru-baru ini akun sosmednya aktif kembali. Dia sering mengupdate aktivitasnya di Instagram miliknya. Tapi kenapa dia tidak memberi kabar padaku? Pikiran negatif pun menyerangku. Aku berpikir kalau dia mungkin sudah lupa padaku. Mulai hari itu aku memutuskan untuk tidak menganggapnya ada. Dan sampai akhirnya aku memiliki laki-laki lain yang aku kenal di sosial media juga. Kami menjalin hubungan hanya 1 minggu. Setelah itu kami putus. Di situ aku teringat kembali padanya. Hari itu aku melihat status IG terbarunya. Dengan membuang rasa maluku, aku mengiriminya pesan lagi. Dan aku membuat status IG. Hahaha, siap-siap deh buat sakit hati lagi. Bodoh banget ya gue, masih berharap sama kamu. Emoticon topi toga. Ternyata dia melihat statusku dan langsung menghubungiku menanyakan tentang apa yang aku tulis. Kami pun melakukan video call seperti biasa. Dia menjelaskan bahwa selama ini dia tidak lupa padaku, dan dia meyakinkan aku untuk tidak berpikir yang macam-macam. Baginya aku adalah wanita satu-satunya untuknya. Mendengar hal itu, alangkah leganya perasaanku. Kisah kami terus berlanjut, sampai pada akhirnya mendekati hari wisudanya. Karena aku tidak bisa datang di hari yang sakral itu, aku memutuskan untuk mengiriminya sebingkisan kecil. Aku harap dia akan menyukainya. Aku mengirimnya sebuah buket bunga yang terbuat dari kain flanel dan disertai dengan teddy bear kecil lengkap dengan toganya ditaruh di atasnya. Aku senang saat mendengar kabar bahwa dia sudah menerima paket dariku. Aku berharap semuanya lancar tanpa kendala. Karena hari itu adalah hari wisudanya, orang tuanya pun hadir di sana menemaninya. Aku hanya bisa melihat foto-foto bahagia mereka di sosial media miliknya. Aku ikut senang, meskipun hanya melihatnya di layar HP-ku. Walau sekarang dia sudah lulus, kami tidak sering bertukar kabar. Ini adalah fakta yang kesekian yang harus kalian tahu tentang kami. Kami menjalin hubungan backstreet, di mana kedua orang tua kami tidak tahu akan hubungan kami berdua. Kami memiliki alasan masing-masing akan hal ini. Meskipun kami tidak pernah bersepakat untuk backstreet, tapi hal itu terjadi begitu saja.
Orang tuaku hanya tahu tentang dia kalau dia hanya seorang mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Jogja tanpa tahu siapa identitasnya. Begitupun dengannya. Sepertinya dia juga menyembunyikan hubungan kami dari orang tuanya, dan mungkin kami memiliki alasan yang sama akan hal itu. Ada saatnya untuk mengungkap semuanya. Selama ini hubungan kami baik-baik saja, bahkan tidak ada yang namanya pertengkaran di antara kami. Aku bersyukur akan hal itu. Aku selalu mencoba untuk mengerti dia, begitupun dia. Terkadang aku berpikir tentang masa depan kami. Mungkinkah kami akan bersama? Itu yang selalu aku pikirkan saat bertatap wajah dengannya. Tak jarang aku berpikir tentang kenapa aku bisa dipertemukan dengannya, bahkan sampai menaruh hati padanya. Mungkinkah Tuhan sudah mengatur sesuatu untuk kami? Karena aku percaya Tuhan pasti punya maksud tertentu dengan mempertemukan kami berdua. Dan apapun itu, kami memilih jalan yang telah Tuhan gariskan untuk kami jalani. 11 Maret 2019. Beberapa hari terakhir kami lost contact lagi. Terkadang aku mengiriminya pesan singkat, dan seperti biasa, dia hanya membacanya. Aku bisa mengerti dengan hal itu. Sekarang dia sedang menghabiskan liburan bersama dengan orang tuanya. Dia pergi keluar kota. Dan baru-baru ini aku sedang membaca sebuah novel yang sahabatku rekomendasikan padaku. Judulnya Sebening Syahadat. Novel ini mengisahkan tentang dua remaja yang bernama Haba dan Sam, di mana mereka sama-sama memiliki rasa cinta namun berbeda agama. Seperti kisahku dengannya. Terkadang aku dibuatnya menangis karena membaca kisah mereka. Dan baru-baru ini aku dibuat senyum bahagia oleh kisah mereka. Aku merasakan apa yang penulis ingin sampaikan. Dan aku berencana untuk cepat-cepat menyelesaikannya, karena aku sangat penasaran dengan akhir dari kisah mereka. Dan ada satu perkataan Sam yang aku ingat dari novel itu. Haba pernah bertanya pada Sam, kenapa Sam menceritakan hal pribadinya pada Haba. Dan Sam pun menjawab, kata bokap gua, kalau ada seseorang yang cerita ke lu tanpa lu tanya, itu artinya lu spesial buat orang itu. Saat aku membaca part ini, aku langsung teringat dengan awal aku kenal dengan Dino. Dulu aku sempat bertanya-tanya, kenapa Dino memberitahukan semua tentangnya padaku. Padahal kita baru kenal, dan sekarang aku tahu alasannya kenapa. Ternyata aku orang yang spesial untuknya. Mengingat hal itu, aku jadi senyum-senyum sendiri. Hari-hari terus berlalu sampai tiba pada waktunya kisah cinta kami di ujung tanduk. Hari itu tepatnya tanggal 14 Maret 2019. Aku memiliki teman laki-laki yang baru aku kenal belakangan ini. Aku bertemu dengannya di semua sosial media yang sedang booming. Aku bertemu dengannya di Tantan, aplikasi dating untuk mencari pasangan. Saat itu aku mengenalnya. Dia bernama Chris. Dia cukup menarik, sangat cocok dengan pria idamanku. Malam itu dia menawarkanku untuk bertemu denganku esok hari di rumahku. Aku ragu karena aku berpikir aku masih memiliki Dino. Detik itu pun aku mengirimkan sebuah pesan singkat pada Dino. Dalam hatiku berkata, jika dia membalasnya, maka aku akan menolak tawaran itu. Dan jika dia tidak membalasnya, maka aku akan memilih untuk pergi dari Dino. Dan ternyata Dino tidak menjawab pesanku. Saat itu juga aku mengiyakan tawaran Chris untuk berkunjung ke rumahku. Dan sore itu sahabatku menghubungiku. Tiba-tiba saja dia bertanya perihal hubunganku dengan Dino. Jujur, aku cukup heran mendengar pertanyaannya. Aku pun bertanya padanya, memang kenapa? Ada apa? Dan saat itu juga dia mengirimkan aku sebuah foto. Foto yang sukses mengoyak perasaanku sampai hancur. Aku melihat di foto itu Dino sedang berjalan di altar pernikahan sambil menggandeng wanita lain di sampingnya. Wajahnya terlihat sangat bahagia tanpa beban. Dengan cepat, aku memeriksa sosial medianya. Di sana ada sebuah video yang mengabadikan momen sakral mereka ketika sedang berucap janji satu sama lain. Aku sudah tidak dapat membendung air mataku lagi. Hatiku benar-benar hancur melihat hal itu.
Aku kecewa padanya. Aku tahu memang sulit untuk menyatukan dua keyakinan. Jika dia memang tidak bisa untuk bersama denganku, akan lebih baik jika dia berterus terang padaku, dan aku pun akan menerimanya dengan lapang dada. Tapi melihat dia seperti ini, aku benar-benar kecewa padanya. Dia pergi begitu saja tanpa memberikan penjelasan apapun. Kisah kami pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan kisah hari ini. Saya Nurma Yuningsih mohon pamit. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Suara Hati FM di sini selalu ada untuk menceritakan kisah hidup kalian. Bye-bye. Buat kalian yang tertarik, kalian bisa kirim naskah cerita kalian ke email yang ada di bawah. Aku tunggu ya.